kasih Bu Kumati atas waktu yang diberikan kepada kami berdua. Di sini kami akan bertanya beberapa hal kepada panjenengan terkait tentang pengambilan keputusan yang mungkin sudah Ibu lakukan selama ini yang berkaitan dengan etika. Jadi ada beberapa mungkin kasus-kasus yang di dalamnya ada dilema etika, bagaimana Ibu dalam pengambilan keputusannya, kemudian dalam pelibatan mungkin pihak-pihak lain yang mendukungnya, kemudian jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan kami berikan kepada Ibu terkait tadi pengambilan. Untuk yang pertama, apakah selama ini panjenengan dalam dapat mengidentifikasi kasus-kasus mana sih yang merupakan dilema etika ataupun malah dilema atau bukan moral? Maksudnya kalau dilema etika itu kan benar versus benar itu, tapi kalau yang moral kan mungkin yang satu benar satu sudah pasti salah seperti itu. Jadi apakah bagaimana panjenengan bisa mengidentifikasinya? Kepada Bu Renita dan Bu Siti Solehah yang hari ini mendapatkan dalam tentang dilema etika. Pertanyaannya adalah bagaimana mengidentifikasi. Untuk mengidentifikasi tentu saja saya akan melihat kasus per kasus, saya akan analisis kira-kira permasalahan ini yang muncul itu termasuk yang dilema etika atau yang moral. Tentu saja setelah saya analisis, mana yang dilema etika, yaitu apabila kasus itu ternyata merupakan sesuatu yang sama-sama berat, sama-sama benar, tapi saya harus mengambil salah satu dan tidak sama. Jadi dianalisis. Untuk selama ini berarti dua-duanya pernah ada, ya pasti ada. Terus bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan tadi, terutama yang mungkin ada dilema etika kan sama-sama ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu bagaimana panjenengan memutuskannya? Ya, tergantung kasusnya ya Bu ya. Tergantung kasusnya untuk menjalankannya setelah melalui proses yang panjang. Tentu saja setelah melalui beberapa proses tahapan-tahapan saya akan mencoba untuk menjalankan sesuai dengan aturan yang berlaku, baik itu aturan negara, aturan yang berlaku sekolah maupun norma-norma hukum serta norma-norma sosial yang ada di masyarakat. Yang intinya tidak boleh nabrak norma-norma itu. Terus selama Bu Maki kiprah menjadi kepala sekolah Ibu beberapa tempat sampai hari ini Bu, sampai detik ini ada nggak permasalahan yang benar-benar Bu Maki terkenang karena mungkin effortnya banyak, terus melibatkan banyak orang, atau mungkin permasalahannya ternyata nggak selesai malah berkembang? Alhamdulillah bisa terlampaui dengan baik, memang membutuhkan cukup energi. Ya itu memang ada kasus siswa yang pelanggaran terhadap aturan sekolah dan dia sudah di kelas 9. Nah di satu sisi ketika ada anak yang melanggar aturan sekolah, kita kan berarti harus melakukan sebuah tindakan sesuai dengan aturan akademik yang ada di sekolah. Karena menegakkan kedisiplinan, menegakkan aturan sekolah merupakan bagian dari sebuah kepemimpinan. Ketika aturan tidak ditegakkan, bisa jadi aturan itu hanya akan menjadi sebuah simbol di atas kertas yang akan dilecehkan oleh warga sekolah. Yang dilema etika adalah ketika kita menegakkan aturan dengan sangat kaku, ada benturan dengan siswa. Ketika siswa sudah kelas 9, sangat tidak manusiawi ketika dia harus keluar, dan akibatnya nanti dia mungkin setelah keluar sulit mencari sekolah yang lain, kemudian dia juga akan menjadi pengangguran. Kemudian siapa yang akan membackup, siapa yang akan mendidik, siapa yang akan mengawasi tingkah laku negatif yang sudah pernah dilakukan itu. Karena ketika di sekolah saja dia berkata seperti itu, apalagi kalau di rumah ketika orang tua sibuk dan sebagainya mungkin tidak sempat pengawasan, nah itu akan menjadi tema bagi kami. Kalau anak dikeluarkan nanti mau jadi apa? Kalau tidak dikeluarkan atau tidak dipindah sekolah, aturan berarti tidak ditegakkan. Nah seperti itu yang menjadi tema bagi kami, maka harus bijak-bijak dalam mengambil keputusan. Berarti selama tadi ada kasus tersebut, keputusan yang Ibu ambil itu seperti apa? Tetap mempertahankan atau mungkin
dipindahkan atau bagaimana yang sudah ibu pilih, dan alasannya atau pertimbangannya saya mengambil. Ya tadi seperti contoh yang saya sebutkan tadi, anak yang melakukan pelanggaran sudah melampaui batas sekolah yaitu 150 poin, itu memang anak harusnya pindah sekolah. Tetapi mengingat kejadiannya itu sudah di semester 2 dan di bulan Januari akhir, sangat sulit untuk mencari sekolah pindahan. Sudah saya beri kesempatan untuk mencari dulu sekolah yang memungkinkan dia untuk bisa mengembangkan diri di sekolah yang lain, melupakan peristiwa negatif yang pernah dia lakukan, sehingga di sekolah yang baru saya berharap dia akan menjelma menjadi siswa yang baru yang bisa menyadari akan kesalahan tempo hari, dan dia akan tetap bisa melanjutkan dan memiliki ijazah. Namun apa daya, ternyata setelah mendapatkan kesempatan untuk mencari sekolah tidak menemukan di sekolah manapun tidak ada yang bisa menerima karena mendekati dengan ujian. Nah, yang seperti ini apakah saya akan tega untuk melepas anak demi kerjanya atau enggak? Tentu saja saya tetap akan mempertimbangkan sisi humanis saya sebagai pimpinan, bagaimana seorang anak jangan sampai jongkok, bagaimana seorang anak jangan sampai ketika melakukan kesalahan langsung dihukum kemudian dia tidak diambil solusi. Dan karena itu yang saya lakukan kemarin setelah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, orang tua, pengambil anak, BK, wali kelas, kesiswaan, kita berdiskusi, akhirnya kita memberikan namanya sembuhkan kepada anak itu dengan cara izinkan tetap sekolah di sini, tetapi menandatangani semacam MOU untuk ada semacam kesepakatan dengan sekolah ketika terjadi pelanggaran atau terulang hal yang sama berarti siap untuk dikembalikan kepada orang tua, dan ada semacam punishment ya, walaupun punishmentnya itu bukan berupa fisik tetapi lebih ke bagaimana anak itu nanti biar sadar saya menerapkan anakku, saya minta untuk sholat taubat, kemudian saya minta untuk sholat duha dan waktu selalu berada di sekolah kecuali selama 1 bulan dan melaporkan. Ini bukan hubungan fisik, tapi ini lebih ke bagaimana menyadarkan dia biar dia lebih dekat kepada Tuhan. Nah itu dilema ketika yang pernah saya lakukan. Tidak saya pindah sekolah baru saya tidak menegakkan hukum aturan di sekolah. Kalau saya pindah bagi anak itu keluar tidak menegakkan masalah bagi kondisi siswa copot dan bisa berbahaya. Dalam pengambilan keputusan yang pernah jenengan lakukan, apakah mungkin pernah ada satu kali pas pengambilan keputusan itu ada sesuatu yang ternyata ada yang tidak suka, itu ada tantangannya? Tantangan pasti ada. Tantangan itu dari anak itu sendiri, karena ada yang kasus karena dia merasa saya seperti ini, kenapa saya mendapatkan sanksi seperti ini, dan seperti itu ya. Dan yang kedua juga tantangan dari orang tua yang kadang-kadang tidak terlalu paham dengan peraturan sekolah. Padahal peraturan sekolah itu sudah tanda tangan oleh mereka. Hanya saja orang tua itu kadang-kadang lupa bahwa mereka cuma tanda tangan, sehingga kadang-kadang merasa minta apa keringanan, minta ya itu saya maklumi kalau mereka apa namanya saja anak yang ini kemudian tantangannya justru dari si anak dan orang tua, tapi itu sangat harus. Kemudian apakah dalam pengambilan keputusan tadi yang dijelaskan bahwa pada kasus tadi itu jenengan punya jadwal tertentu atau langsung diselesaikan langsung, atau mungkin ada timeline misalnya tahap-tahapannya seperti apa gitu, yang sudah jenengan lakukan tadi? Ada timeline. Ketika saya mendapatkan kasus yang berat, itu saya akan mendapatkan orang dari guru, maka saya akan diskusi dengan guru dan kesiswaan untuk menyusun strategi bagaimana untuk memecahkan masalah. Untuk diantaranya kapan mau mengundang orang tua, kemudian kapan bertemu dengan anak pembinaan khusus dengan kepala sekolah, kemudian kapan bertemu antara anak, orang tua dan kepala sekolah serta kesiswaan. Itu ada apa namanya tanda-tandanya. Nah setelah itu baru kita melakukan pertemuan sesuai dengan aturan yang ada, dan kita akan mengadakan solusi seperti apa yang membuatkan mulai beberapa tanggal. Jadi kalau kasus ringan mungkin kalau bisa diselesaikan walas BK nggak sampai ke kepala, tidak semua kasus itu harus ke kepala sekolah. Banyak yang berat atau yang sudah berkali-kali
koordinasi bareng, kemudian untuk pengambilan keputusan. Selain faktor dari rekan-rekan itu, apakah ada faktor-faktor lain Bu yang mendukung jenengan mudah untuk pengambilan keputusan setelah ada masalah? Yang mendukung jelas doa. Ya, doa Tuhan jangan pernah ketinggalan. Kecil apapun masalah yang kita hadapi jangan melupakan Tuhan, ikut campurkan. Karena menurut saya justru the power of doa ini yang akan menyelesaikan segala persoalan apapun itu. Kalau orang mengatakan aku pernah menyelesaikan aku cukup 5%. Jadi doa ya kita penting, kemudian menjalin komunikasi yang harmonis dengan tim. Ketika tim ini tidak bagus atau tidak solid, nanti permasalahan bukan selesai tapi malah nyebar atau mungkin malah kalau tidak solid untuk yang lain. Sehingga doa dan kesulitan tim menjadi faktor pendukung. Jadi tadi yang sudah kita diskusikan bersama, berarti menurut panjenengan pembelajaran apa sih yang telah panjenengan petik dari pengalaman panjenengan ketika tadi melakukan pengambilan keputusan terkait dilema etika? Kalau yang bisa saya ambil bahwa makin tinggi karbon makin besar angin, makin kita dewasa, makin kita belajar akan makin banyak perkembangan yang apalagi bersama. Jangan putus asa, jangan menyerah, hadapi, selesaikan kalau ingin dengan penuh kesabaran. Karena permasalahan itu adalah warna-warni dalam hidup. Permasalahan adalah cara Tuhan untuk kita bisa naik derajat atau naik tingkat. Sehingga tema yang saya ambil adalah saya makin dekat dengan persoalan anak-anak. Saya makin mengerti bahwa di dunia pendidikan ini mesti ada riak-riak baik itu kecil maupun besar yang untuk diselesaikan dengan penuh kedewasaan. Jadi hikmahnya adalah mendewasakan dan bisa menambah kita makin dekat dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja lagi, terima kasih atas waktunya sudah berkenan untuk meluangkan waktu untuk di wawancara, dikasih pertanyaan, sharing mungkin Bu. Lebih banyak sharingnya sebenarnya. Otomatis karena panjenengan pengalamannya lebih banyak, saya yakin seorang kepala sekolah itu pasti pengalaman pengambilan keputusannya itu bermacam-macam di bumi. Saya dan Bu Solehah yang notabene masih baru itu sangat bisa menjadikan apa yang panjenengan sudah lakukan itu benar-benar ilmu baru. Jadi itu saja, terima kasih Bu Maki atas waktunya. Sama-sama, sukses selalu. Terima kasih atas waktunya nih Pak. Terus untuk wawancara hari ini itu untuk melengkapi tugas kami Pak di CGP terkait modul 31 yaitu dilema etika dan rujukan moral. Jadi selama si wawancara hari ini kilas balik nih Pak, kilas balik keputusan-keputusan apa saja yang sudah pernah Pak Arus ambil di sekolah SMP Negeri 2 Sagi khususnya, ataupun mungkin pernah ada keputusan-keputusan berat yang dilematis yang pernah Pak Arus lalui, mungkin waktu di sini atau di sekolah lama juga bisa. Kaitan dengan rujukan moral itu memang semua orang khususnya di sekolah saya mungkin ya dulu pernah mengalami peristiwa yang terjadi seperti itu karena apa? Ada dua kepentingan yang sama-sama baik dan harus diputuskan berkaitan dengan hal-hal yang dihadapi. Tentunya salah satu contohnya mungkin berkaitan dengan pemanfaatan teknologi ya, salah satunya di pemanfaatan teknologi. Di satu sisi ada yang setuju, ada di satu sisi ada juga yang diskusinya untuk guru-guru yang senior ya, katakanlah apalagi saat ini kita hanya pakai aplikasi ya, entah itu e-kinerja, entah itu SKP, termasuk juga e-raport juga, itu kadang-kadang akan menimbulkan sebuah dilema. Salah satu contoh harapannya semua guru itu, salah satu contoh misalnya saya ambil kasus di
pengisian e-rapor kadang-kadang ya itu ya. Pinginnya sekolah kan semua wali kelas itu punya kemampuan untuk menginput nilai. Oke. Artinya apa bagi Bapak Ibu yang mungkin punya keterbatasan di bidang IT itu kan harapannya bisa belajar pada yang muda-muda yang sudah pintar IT. Tetapi kenyataannya seperti itu. Ada yang pasrah bongkoan minta bantuan kepada temannya. Itu kan menjadi masalah. Harapannya sekolah itu dan dia mau maju, mau berkembang, tetapi yang bersangkutan malah ingin dalam zona nyaman. Sudah nyaman seperti itu, ya gini aja, itu harapannya seperti itu. Itu mungkin salah satu contoh yang bisa saya sampaikan di sini. Ya, terima kasih Pak. Terus untuk tadi dari dilema etik tadi yang semuanya benar ya, untuk kemajuan teknologi benar, tapi mungkin di sisi lain guru-guru juga susah untuk masih agak asing mungkin dengan apa adanya tadi aplikasi atau teknologi. Nah, mungkin bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Pak harus lakukan selama ini dengan adanya tadi dilema, langkah-langkah yang dengan terapkan. Yang jelas sebagai pimpinan saya, sebagai pimpinan di sini berusaha ya agar semua program-program yang dilakukan oleh sekolah itu semua dapat berpartisipasi untuk mendukung. Maka langkah-langkah yang saya tempuh, misalnya berkaitan dengan tadi yang saya sampaikan, itu tentunya saya hanya bisa memberi motivasi, selalu memberi motivasi untuk teman-teman agar selalu belajar. Artinya seperti itu, artinya kita harus berbaur dengan tuntutan zaman sekarang. Kita tidak bisa, termasuk misalnya di pembelajaran di kelas pun kadang-kadang yang guru senior kan pinginnya modelnya acak seperti itu, sementing nggak buku terus apal nang pikiran semua orang bawa media pembelajaran, orang bawa LCD. Padahal tuntutannya sekarang kan anak-anak beda ya. Kalau sekarang pinginnya ya pembelajarannya berkembang sesuai dengan keinginan anaknya, apalagi di kurikulum merdeka ini tuntutannya kan kita memenuhi apa maunya anak pinginnya apa, kita disuruh menuruti. Kalau dulu kan beda ya, gurunya pinginnya apa, itu ya manut guru nih. Kalau sekarang berbeda, kita melayani anak, sehingga ini memang yang bisa kita lakukan adalah memberi motivasi, walaupun kadang-kadang kurang setahun setengah, ya tetap agar belajar sepanjang hayat ya. Harapannya bisa belajar sepanjang hayat seperti itu. Terus untuk pelibatan pihak-pihak terkait misalnya atau pernah dari luar seperti itu pernah Pak? Iya, pernah Mbak. Satu contoh di dalam sebuah kasus begini, pelibatan dari luar. Contohnya misalnya di kasus anak ya, kita pernah punya sebuah kasus, punya anak yang super sekali, super nakal atau mungkin super apalah, seperti butuh perhatian khusus, nakalnya luar biasa. Nek diulang ora tahu masuk mubeng digoleki kemana ora ketemu, terus sudah dikonsultasikan dengan orang tua, sudah dipanggil beberapa kali, selalu ada masalah, entah itu kadang berkelahi, entah itu merokok. Akhirnya pada sebuah kesimpulan bahwa sekolah pinginnya anak itu mungkin sudah tidak nyaman di sini, pinginnya sekolah anak itu kita pindahkan ke sekolah lain. Tetapi kendalanya apa? Kendalanya orang tuanya ya ora gelem, anaknya ya ora gelem sekolah kalau tidak di sini. Nah ini dilema pingin sekolah ke barangkali dipindah nyaman, pindah ke sekolah yang nyaman, ternyata anaknya tidak mau. Akhirnya itu kita komunikasikan, komunikasikan tidak hanya BK, sampai itu Pak Kepala Dinas itu turun tangan ke sini untuk memberi memberi pengarahan, memberi bimbingan, dan anak tersebut berubah. Itu kita libatkan mulai dari orang tua, kita libatkan dari instansi terkait, misalnya ke atasnya adalah ke dinas pendidikan. Sebenarnya kita kan baik ya, baik sekolahannya ya baik. Karena apa? Kalau anak itu tetap di sini kan bisa saja menjadi virus ya. Artinya bagi sekolah kalau anak itu keluar ya sekolahnya lebih aman, anak tersebut mungkin di sekolah lain ya lebih nyaman untuk belajar. Itu contohnya seperti itu. Kita libatkan ke orang lain. Terus Pak, itu tadi yang terkait anak yang
masih mau di sekolah di sini tapi dia berkelakuannya masih seperti itu nih, masih tidak sesuai aturan. Orang tuanya juga ketika anak mau dipindahkan juga orang tuanya nggak mau begitu ya Pak ya, seperti tadi. Nah tadi setelah ada kolaborasi dinasnya datang ke sini gitu, untuk menengahi itu, akhirnya bagaimana Pak? Anaknya masih di sini kah atau? Iya, itu memang pada saat Pak Kepala Dinas dia memberi bimbingan kepada anak tersebut, artinya anak tersebut kita beri kesempatan karena sekarang itu kan serba sulit bunyi, serba sulit, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Kadang-kadang kita sudah punya bukti kelakuannya seperti ini, setiap harinya seperti ini. Soalnya kalau dihitung pakai poin-poin pelanggaran itu sudah sangat memenuhi. Tapi kita tidak serta-merta langsung mengeksekusi, ya. Karena apa? Sekarang rawan sekali informasi, rawan sekali. Satu contoh yang kasus tadi ya, itu kita tidak bisa serta-merta karena juga saya harus juga melindungi institusi ya, karena seandainya itu kita lakukan mungkin tidak menyelesaikan masalah. Artinya masalah itu tidak selesai. Contohnya misalnya ada ancaman begini. Oh nanti anak saya dikeluarkan, saya akan mendatangkan wartawan untuk mencari boroknya dia sampai 2 seragi. Kan mesti ada, setiap sekolah mesti ada. Itu artinya kan saya tidak berpikir pragmatis, wong aku bener, tak nganu, tapi tidak memikir juga jauh. Tetapi memang belum itu, karena ini juga sudah kelas 9, kita dampingi, kita bina terus itu. Tapi ya, alhamdulillah mungkin lambat laun walaupun sedikit itu ada perubahan lah ya, katakan kalau nakal ya nakalnya berubah, tapi kalau drastisnya tidak mungkin ya, itu sudah sifat anak ya, kita hanya mengurangi terus meminimalisir peristiwa-peristiwa yang di luar jangkauan kita, dan itu ya kalau kita ada mau pendekatannya ternyata masalahnya adalah dari keluarga. Semua berasal dari keluarga. Anak-anak nakal di sekolah manapun itu asalnya dari keluarga. Mesti keluarganya baik-baik, orang tuanya baik-baik, mendidiknya baik, saya yakin anak akan baik. Tapi kalau dari keluarga sudah seperti itu, dan ternyata setelah ditakoni ya memang ada masalah di keluarga, kurang perhatian dan lain-lain. Terus Pak ini pastinya melihat kondisi si anak di sekolah seperti itu nih Pak nih. Terus mau dipindahkan pun ternyata ada ancaman gitu, ada ketidaksetujuan dari orang tua yang akhirnya memberatkan jenengan untuk kayaknya dipindah malah menambah masalah tadi nih Pak, malah masalahnya berkembang. Kemudian faktor-faktor apa Pak yang akhirnya menguatkan Pak Rusmono untuk yowes anaknya kita coba saja di sini, dikasih kesempatan lagi? Yang pertama mungkin karena kita di sini kan sebuah tim ya, artinya saya percaya bahwa saya punya tim yang solid baik dari kesiswaan maupun BK. Saya yakin dengan tim yang solid, anak senakal apapun bisa kita sentuh, asal kita perhatikan, kita kawal, itu dengan tim yang solid itu bisa memecahkan masalah yang ada. Itu karena sekali lagi saya punya tim yang solid, dan saya juga berharap tentunya membangun komunikasi selalu dengan orang tua. Artinya kalau anak-anak kita awasi bareng-bareng, di sekolah ya kewajiban kita, guru-guru, BK, siswaan, kalau di rumah ya orang tua ikut mengawasi, ikut mendampingi, ikut mendengarkan keluh kesahnya. Insya Allah harapan itu ada hasilnya seperti itu. Tadi terkait kasus yang barusan Bapak jelaskan, pasti kan ada semacam jadwal mungkin penyelesaiannya tadi. Ketika tadi kan sudah sampai diputuskan ya Pak, anak tetap di sini seperti itu. Nah, apakah ada sembalnya seperti apa? Terima kasih. Berkaitan dengan lini masa atau jadwal, memang secara khusus untuk kasus-kasus yang dia di lembaga etika yang itu kita memang secara khusus secara fisik tidak punya jadwal yang khusus ya, karena
itu kan sifatnya apa ya, insidental ya, insidental. Artinya bahwa manakala ada sebuah, tidak hanya di kasus yang saya ceritakan tadi, ini karena secara umum kita berbicara tentang dilema etika ya. Jadi lihat-lihat kasusnya, artinya manakala sebuah kasus itu bisa langsung diselesaikan segera, ya bisa langsung segera. Terus misalnya cukup dengan wali kelas, misalnya ini kasus anak, dia sudah di wali kelas tidak mampu, baru ke BK, ke kesiswaan, baru nanti ke tingkat sekolah. Jadi melihat kasusnya apa, kasusnya kalau bisa segera diselesaikan, ya diselesaikan. Tapi kalau kasusnya berat, itu otomatis kita adakan ya semacam ya seperti yang tadi dikatakan ada pemantauan ya, pemantauan. Kalau ada kasus besar sudah berbagai macam peristiwa itu kita pantau anak-anak tersebut, termasuk perkembangannya, perubahannya. Ada perubahan enggak? Ada anak yang sudah berkali-kali melakukan perkelahian, terakhir juga melakukan penamparan, tapi setelah diundang orang tuanya, terus datang, terus dia takut sekali untuk dipindahkan ke sekolah lain. Saking takutnya akhirnya dia minta maaf, disuruh oleh siswa minta maaf kepada semua guru. Ternyata anak tersebut setelah itu sudah bisa agak lumayan lah ya, tidak seperti tadinya. Itu ada yang punya rasa takut seperti itu karena sudah berkali-kali diancam, ini ancaman terakhir ternyata sudah bisa berubah. Jadi secara apa namanya waktunya, perencanaannya itu kalau ada kasus ya secepat mungkin kita selesaikan, apalagi yang kasus-kasus yang sekarang kan kasus perundungan ya, itu dari dinas itu kan kasus jangan sampai ke wartawan, jangan sampai ke media, karena kalau sudah ke media arahannya bahwa segera selesaikan, jangan sampai melebar ke luar. Berarti bisa dikatakan kalau penyelesaian pengambilan keputusan itu tergantung dengan kasusnya. Ini kasus kecil ya berarti hanya sampai walas, BK, aman, selesai cukup. Kalau sampai kasus besar sampai di kepala, melibatkan orang tua, melibatkan masyarakat, tokoh mungkin juga pernah terjadi. Berarti itu sampai di pokoknya pemantauan gitu nih Pak. Kesempatan terakhir Kasarame itu adalah pemantauannya kalau dia berkembang lebih baik. Jadi selama Pak Rustono menjabat menjadi kepala sekolah nih Pak, pembelajaran apa Pak yang Pak Rustono dapat ambil dari permasalahan-permasalahan yang pernah Pak Rustono tangani? Dapat saya ambil adalah ujian kesabaran yang luar biasa. Artinya bahwa saya kan sangat yakin apapun masalahnya pasti ada solusinya, tergantung dari bagaimana kita mensikapi masalah tersebut. Jadi pembelajarannya itu adalah sangat luas sekali ya, sangat luar biasa sekali. Karena itu sangat menguras energi, sangat menguji nyali kita. Satu contoh, saya pernah di kandang serangannya masalah yang muncul justru membuat kita semakin dewasa, semakin bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Karena dari berbagai masalah itu ternyata kita harus punya strategi ya, strategi memecahkan masalah. Di satu kasus mungkin bisa, tapi kalau di kasus lain mungkin juga diterapkan tidak bisa, tergantung membuat satu masalah dengan penyelesaian yang sama. Itu artinya kita tergantung masalahnya apa, siapa yang kita hadapi, itu strateginya ya mungkin berbeda seperti itu. Cukup. Terima kasih Pak Rustono atas sharing-sharingnya siang hari ini. Semoga bisa menambah wawasan kami berdua selaku CGP yang masih proses belajar, terutama tadi kita belajar dari Bapak tentang pengambilan keputusan yang terkait utamanya kan dilema etika. Padahal ilmu yang sangat luar biasa kita ambil. Terima kasih atas waktunya. Mungkin itu nih Pak. Sekian. Terima kasih ya. Terima kasih atas waktunya. Selalu. Amin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.